Salam jumpa para pemirsa Arah 9 Channel. Kembali saya bersama Ustadz Samad Mokhrisun Syauqi. Dan kali ini Arah 9 Channel akan memenuhi janji kami untuk mengupas tentang sihir. Kemarin seperti pemirsa telah saksikan, sihir itu terbagi menjadi 2 bagian. Dan kemarin telah diberikan contoh. Satu diantaranya menyembelih burung, tapi burungnya tidak tersembelih. Yang itu adalah sulapan. Dan yang kedua, contoh yang dibaca kemarin dalam sebuah kitab yang ada di sini, yaitu pura-pura mengobati orang seolah-olah kena santet dengan mengasih sesuatu seolah-olah benda keramat. Jadi kalau melihat ini seperti yang sekarang sedang viral. Yang satu profesinya pesulap, yang satu diduga melakukan penipuan dengan cara-cara seperti itu. Dan ini mohon maaf pemirsa, ini isi kitab faktor kebetulan. Saya sendiri tidak punya kitabnya, dan setelah dibaca kok sama gitu. Sama atau mirip gitu ya. Dan kita lanjutkan. Nggak jauh beda, Mas. Nggak jauh beda ya. Iya. Tapi kami hukumnya sihir. Nah, sekarang kita mencoba mungkin ada contoh lain serta hukum sihir. Jadi kalau melihat dari kemarin, sulapan itu menjadi bagian dari sihir. Kan seperti itu, Ustaz ya? Iya. Ya, kita lanjutkan, mau memberi contoh lagi atau langsung pada hukum nih? Karena kemarin kita akan meneruskan dulu, Mas. Soalnya sebetulnya banyak sekali kalau contoh-contoh sihir itu. Mungkin di kitab-kitab yang tafsir-tafsir yang mutabar, kebetulan saya beberapa punya tafsir itu 11 tafsir aja itu saya buka, itu banyak sekali macamnya. Cuma saya akan menyebutkan mungkin 2 contoh lagi. Ya, baik. 2 contoh. Jadi sekarang ini nomor 3. Kemarin 1, 2. Ya, termasuk di antara wadarbun akhara minas sihri an tariqin namimah. Yang termasuk sihir adalah dengan jalan mengadu domba, wal ifsati, dan membuat kerusakan. Biar hancur, membuat kerusakan. Itu bagian tapi dengan dari teori lo ya. Oh, dengan teori. Teori. Ini wujuhin khafiyatin latifatin. Wa dzalika 'amun syai'un fi katsirin minan nas. Ini apa yang saya sampaikan ini, yang macam yang ketiga ini adalah itu sudah Mas, sudah sangat masyhur di kalangan manusia. Banyak orang yang berbuat seperti ini maksudnya. Gitu. Jadi waqad hukiya anna imra'atan aradat ifsadan ma baina zawjaini faja'at ila zawjati faqalat laha inna zawjaka mu'ridun anka wa huwa yuridu ila akhirnya aja, Mas. Ya. Jadi di sini disebutkan bahwa diceritakan ada seorang perempuan itu yang pengen mengendaki suami istri itu cerai, pisah. Nah, si perempuan tadi kemudian dia datang ke istrinya laki-laki lah, seorang laki-laki. Dia datang ke sana. Kemudian si perempuan tadi menyampaikan gini, inna zaujaka mu'ridun anka. Suamimu itu mulai berpaling darimu. Maka di sini aku akan mensihir dia agar dia tidak berpaling denganmu, biar dia cinta mati kepadamu. Walakin labuda an ta'khudhi min sya'ri khalqihi bil musa salata sya'aratin idza nama, gitu. Tapi dengan syarat kamu harus bisa mengambil rambut yang di dekat leher atau yang rambut yang memang tumbuh di leher. Kamu ambil, tapi ngambilnya waktu malam. Nanti setelah kamu ambil, maka rambut itu berikan kepada saya, maka saya mulai akan membuat suamimu cinta kepadamu dan tidak meninggalkanmu dengan rambut tadi. Maka si perempuan tadi itu terpikat dengan omongan tadi. Wah, bener, saking cintanya kepada suami, gitu kan. Ketika dia sudah ngomong seperti itu, maka si perempuan tadi datang ke suaminya sekarang. Jadi perempuan tadi datang ke suaminya sekarang. Tadi kan istrinya yang didatengin. Jadi mempengaruhi istri dan suaminya. Ya. Ketika datang ke suaminya ngomong gini, ini Mas, karena tadi kan judulnya itu mengadu domba, maka ngomong ke suaminya. Wa qalat selahu. Maka si perempuan tadi ngomong ke suaminya, innam ra'ataka qad habbat rajulan. Jadi dibalik ya. Iya. Yang laki-laki
kepada suaminya bilang istrimu itu demen sama orang lain. Lain, gitu. ya. Kemudian ngomong gini, nanti istrimu itu pengen membunuh kamu di waktu malam. Kalau kamu nggak percaya, nanti malam. Kamu tidur tapi pura-pura saja. Jangan tidur beneran, pura-pura tidur. Kemudian ini datang lagi ke Si istrinya. ke istrinya, ngomong, pokoknya ngambil rambutnya harus nanti malam. Harus nanti malam. Singkatnya terus. Nah, ya benar, ketika malam-malam suaminya ini kan pura-pura tidur. Lah karena istrinya sudah terpencut dengan omongannya bahwa suaminya ini benar-benar takut kehilangan suaminya. Si istrinya sudah siap dengan gunting atau pisau. Musa itu gunting atau pisau. Suaminya pura-pura tidur. Istrinya karena ngikutin perintah perempuan tadi, akhirnya dilihatin suaminya udah tidur, maka beraksilah si perempuan tadi, istrinya tadi, yaitu mulai memegang lehernya. Setelah memegang lehernya, maka dikeluarkanlah musanya itu, pesonya atau gunting, kemudian didekatkan, maka teriak langsung ditangkap. Padahal aslinya tadi mau menggunting rambut. Gunting rambut. Fabalagha khabaru ila ahliya faja'u faqatalhu. Jadi karena istrinya laporan ke keluarganya bahwasanya itu saya nggak pengen membunuh, saya hanya pengen gini gitu kan. Kemudian saudaranya marah semua. Akhirnya begitu marah semua disamperin lah si cowok ini. Akhirnya faqatalhu, dibunuh. Terjadilah pembunuhan. Pembunuhan. Jadi ini contoh yang ketiga dari bagian sihir itu adalah adu domba seperti itu ya, dengan seorang perempuan tadi contohnya. Dicontohkan seorang perempuan yang anggaplah dia seolah-olah memiliki ilmu, sehingga mengadu domba dan ujungnya terjadi pertikaian antara suami istri bahkan keluarganya dan terjadi pembunuhan. Mungkin kita lanjut, itu contoh-contoh ya, mungkin contoh yang lain kan banyak bisa diulas di lain kesempatan. Kalau kita langsung kepada hukum sihir, ini saya nggak berani menetapkan satu hukum, Mas, kecuali saya buka kitabnya dulu. Oh iya dong. Ini pokoknya kitabnya ada, yang pengen mengetahui mungkin bisa datang ke sini aja nanti. Aku silakan baca sendiri nanti gitu. Jadi hukum al-abi as-sikhriyati, yaitu hukumnya bermain-main dengan itu yang sifatnya sihir. Sihir ya. Dekat mereka jelas, Mas. Sihir kan ada dua. Sekarang bermain-main dengan sihir itu sendiri. Ya. Jadi sini mungkin saya baca baitnya dulu. Wa dinuna la yartadi at-tala'uba wa yamna'ut tamwiha wal mata'iba. Fakam faqihin umtatin alimin mujtahidin yazimu bit takhrimi. Gini, Mas. Sebetulnya sini wa fi hadhil abyat yadhkuru sapa an-nazimu annatinal islamiyya la yubihu at-tala'uba al-uqul, bahwa agama Islam itu tidak memperbolehkan mempermainkan akal. Intinya seperti itu. Ila akhiri, kemudian kama annal Islam la yubqil khadda. Sebetulnya Islam itu tidak memperbolehkan tipu daya. Khadda. Wala yardha at-tahayul 'alal uqul. Tidak boleh membuat tahayul, mengilusi akal. Walidzalika, dengan alasan itu, fa inna katsiran minal fuqaha al-a'lami, maka dengan alasan itu, maka sebagian besar, katsiron, orang banyak lah gitu, minal fuqaha, dari para orang ahli fikih, al-a'lam, alam itu yang sangat terkenal, istilahnya sangat ya terkenal, Mas. Alam itu bahkan alim atau sangat terkenal. Al-mujtahidina, orang yang ahli mujtahid, iku yadzimuna, itu menetapkan bi hurmati muzawalati hadil al'ab, yaitu mempraktekkan permainan ini. Jadi pada intinya para pemirsa sekalian, bahwa permainan serupa sulap lah mungkin, atau yang disebut sihir seperti yang sebelumnya kita contohkan ini, banyak dari ahli fikih yang menghukumi keharamannya.
awit tikhadhiha muhnatan, atau dia mengambil ilmu tadi sebagai profesi. Jadi berprofesi sebagai pemain sihir, saya tidak sebut sulap ya, saya sebut sihir. Walaupun contoh sihirnya kemarin ada sulap. Jadi tidak boleh juga kalau menggunakan pendapat ulama penulis kitab ini. Lah ya, awit tikhadhiha muhnatan. Atau justru dia mengambilnya itu justru sebagai profesi. Jadi berprofesi sebagai pelaku sihriah ini tidak boleh ya? Ya, mempraktekkan. Nggak boleh permainan tersebut, nggak boleh. Apalagi kan gitu istilahnya ya. Awit tikhadhiha mihnatan, atau justru untuk diambil sebagai profesi. Jadi pesan Anda terhadap para pemain sihriah ini seperti apa, Ustadz? Di sini kama huwa sya'nu katsirin min haula'il muntashirin fi tulil ardi wa ardiha. Sebagaimana keadaan orang banyak sekarang ini yang tersebar dari timur sampai barat, dari barat sampai timur. Alasannya kenapa, Mas? It laisa laha faidatun. Oh. Tuzkaru. Jadi tidak ada faedah yang disebut. Nggak ada faedah ya apa sampai nonton. Karena dianggap tidak ada manfaatnya, maka dihukumi haram gitu ya? Ya, karena nggak ada faedahnya. Itu kan menghibur, Ustaz. Ya? Kan menghibur. Ya menghibur, tapi waturukut tasliyati adidatun. Waturukut tasliyati adidatun. Kan kalau untuk menghibur, senang-senang itu banyak Pak Mas. Kenapa harus pakai itu sekarang? Kenapa tidak mencari kesenangan yang lain? Yang lain. La siyama wa annahum yusbihuna sakharata tamaman. Karena apa? Karena keharamannya itu sihir yang seperti itu pun karena menyerupai sihir beneran. Oh, tasyabuh jadinya ya. Memperkaya akal kan? Iya. Intinya itu kan mengilusi pikiran ya. Akal. Kan seperti itu, dan itu dianggap atau dinilai sama dengan sihir yang sesungguhnya. Dan dianggap pula, dinilai pula tidak ada faidahnya sehingga dihukumi haram. Bal innal musyahidina li hadhil al'abil gharibati yazimuna bi annahum sihrtun. Karena apa? Bahkan orang-orang yang selama ini melihat, itu kita melihat permainan tadi, melihat sihir tadi, melihat permainan di sini, ya, yang sangat mengherankan ini dianggapnya dia itu sihir beneran, Mas. Ya iya memang. Iya kan? Hebat amat gitu ya. Contoh gitu kan, ada satu sulap nih, padahal tahu itu sulapan, dianggapnya sakti loh. Karena mengarah ke sana ya. Iya. Oke, kesimpulannya Ustadz, mungkin bisa disampaikan kepada para pemirsa kita semua agar ini menjadi penyadaran kita tidak menghukumi secara pribadi kita membaca kitab, dan ini mungkin bisa menjadi penyadaran bagi kita semua dalam hal apapun. Karena ini sekarang lagi rame-rame dukun dan pesulap, mungkin ini bisa menjadi semacam pencerahan bagi kita bersama. Iya, sebetulnya ini Mas Ali, kita belum membahas tentang belajarnya. Ini adalah belajar tentang mempraktekkan dan menjadikan sebagai profesi. Nah, nanti mungkin kita bisa membahas tentang hukumnya. Ya, hukum belajar itu gimana? Mempelajari sihir kan gitu ya. Iya. Kalau ini kan memang hukum bermain-main dengan sihir itu sendiri. Jadi yang jelas di wadinul islami qad mananga atas B. Kalau dia sendiri menyudutkan orang lain bermain sihir, sekarang sebagai profesi malahan. Ya kan? Kita itu sering mencaci orang lain. Melakukan pelanggaran syariat Islam, tapi dia sendiri sebetulnya melakukan pelanggaran yang lain. Ini menjadi introspeksi bagi kita bersama. Sekali lagi bukan bermaksud untuk menyudutkan, tapi ini untuk menambah wawasan kita. Saya pikir untuk sementara cukup, Ustaz. Nanti kita lanjut lagi. Para pemirsa, saya kembalikan kepada Anda untuk menilainya dari apa yang kami bahas ini, dengan tanpa maksud menyudutkan siapapun, dan apa yang kami sampaikan hari ini berdasarkan tulisan para ulama. Mungkin bagi Anda yang penasaran, Ustadz Somad siap untuk menerima mereka. Iya siap. Apa yang saya sampaikan ini adalah ilmiah dan memang termaktub di dalam kitab. Adapun pengen tahu, silahkan siapa saja yang pengen tahu kitab yang saya baca, silahkan ke sini dan silahkan. Iya, yang menyampaikan kan saya. Iya. Saya bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan. Kalau keliru ya saya minta maaf nanti umpama. Kalau Anda keliru, saya membaca keliru. Tapi ini adalah
ketetapan di dalam hukum kitab ini. Siap. Ya. Ya, sekali lagi terima kasih para pemirsa dan sampai jumpa. Terima kasih Ustadz Samad. Sama-sama, Mas Nanti Ali. kita bahas ulang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.